Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka mendapati Intan Delima seperti tengah memikirkan sesuatu. Apa yang tengah dipikirkan Intan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Napasnya pun jadi terasa sesak, sedangkan dadanya berdebar keras bagai gendarang yang dipukul bertalu-talu. Bibirnya bergetar hebat dalam kuluman bibir Bayu Hanggara. Intan Delima langsung menundukkan kepalanya begitu Bayu melepaskan pagutannya. Merah sudah seluruh wajahnya. Berbagai perasaan kini berkecamuk di dalam dadanya. Entah dia menyukai semua itu atau malah membencinya. Belum pernah sekalipun dia melakukan hal itu. Namun Intan Delima seolah ingin merasakannya lagi dan lagi. Pagutan pendekar Pulau Neraka itu benar-benar menghanyutkan. Indah dan kau cantik sekali Intan, bisik Bayu lembut dan lirih di telinga Intan Delima. Kakang, desa Intan Delima tidak mampu lagi untuk mengatakan sesuatu. Kembali Intan Delima tidak mampu menolak saat tangan yang kekar itu merengkuh dan memeluknya dengan erat. Gadis itu hanya mampu mendesah dan mengeluh lirih. Kepalanya menengadah ke atas dengan mata yang terpejam. Bibirnya dia gigit sekuat-kuatnya menahan sesuatu yang begitu kuat mendesak dirinya. Ciuman-ciuman yang hangat di lehernya benar-benar telah membuat gadis itu lupa diri. Kakang, desis Intan Delima lirih. Gadis itu menggelinjangkan tubuhnya saat jari jemari tangan Bayu mulai menjelajahi tubuhnya. Kembali gadis itu tidak mampu menolak saat Bayu membimbingnya ke bawah sebuah pohon besar dan rindang. Intan Delima menurut saja ketika dirinya dibaringkan di atas rerumputan di bawah pohon rindang itu. Sementara cahaya matahari pagi hanya mampu mengintip malu dari balik rimbunan daun. Ciuman-ciuman hangat, elusan lembut jari-jari dan bisikan halus dari pendekar Pulau Neraka membuat Intan Delima bagai terbang ke suatu tempat indah yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Gadis itu hanya bisa mengeluh dan merintih lirih dalam dekapan Bayu Hanggara. Keangkuhan dan ketegarannya luruh hari itu juga. Intan Delima bagaikan seekor anak ayam yang pasrah berada di tangan serigala. Kakang, pekikan tertahan terdengar bersama dengan mengejangnya tubuh di dalam dekapan Bayu. Intan Delima segera merapikan pakaiannya. Wajahnya tampak pucat dan setitik air bening menggulir jatuh di pipinya yang putih kemerahan. Sejenak melirik pada Bayu yang rebah di sampingnya. Tampak keringat membasahi tubuh mereka. Bayu mengangkat tubuhnya dan duduk di samping Intan Delima. Dengan lembut, dia kembali merengkuh tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. Kini Intan Delima tidak mampu lagi menahan air matanya. Air bening langsung mengucur deras jatuh menimpa dada Bayu yang masih telanjang. Sedangkan pemuda itu hanya bisa memeluk dan mengusap-usap punggung Intan Delima yang terbuka. Pakaian gadis itu belum seluruhnya rapi. Punggungnya masih terlihat terbuka lebar, menampakkan kulit punggung yang putih mulus tanpa cacat. Kau menyesal Intan, bisik Bayu dengan lembut. Intan Delima merenggangkan tubuhnya dan bergegas merapikan pakaiannya. Dan dengan punggung tangannya,
dia menghapus air mata yang membasahi pipinya. Gadis itu tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Dia juga tidak tahu perasaan apa yang dialaminya saat ini. Apakah dia bahagia, sedih, kehilangan, atau entahlah. Yang jelas semuanya sudah terjadi tanpa ada paksaan. Penyesalan juga tidak ada gunanya lagi. Sesuatu yang sudah hilang tidak akan bisa kembali lagi. Dan tanpa berkata sedikit pun, Intan Delima berdiri dan berjalan meninggalkan pemuda itu. Sementara Bayu juga bergegas mengenakan pakaiannya lalu bangkit dan mengejar gadis itu. Dia mensejajarkan langkahnya di samping Intan Delima. Mereka terus berjalan pelan-pelan tanpa berkata-kata. Intan Delima menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap langsung ke bola mata Bayu. Bibirnya yang selalu merah tampak bergetar, sedangkan sepasang bola matanya juga masih merembang. Namun tidak setitik pun air bening yang memenuhi kelopak matanya itu jatuh. Maafkan aku Intan, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, kata Bayu menyesal. Kau harus menikahiku Kakang, kau harus menemui ayahku dan melamarku, kata Intan Delima agak tersendat suaranya. Mustahil, tidak mungkin Intan, masih banyak pekerjaanku yang belum selesai. Lagi pula, aku tidak mungkin menarik kembali kata-kataku. Aku sudah memberikan waktu pertarungan, aku atau ayahmu yang harus mati, kata Bayu mantap. Aku mencintaimu Kakang, dan aku tidak mau kehilanganmu, juga ayahku. Hentikan semua dendammu Kakang. Intan Delima setengah merengek. Kini Bayu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginya tidak mungkin untuk mencabut kembali ucapannya. Dia memang menyukai gadis itu, tapi dendamnya pada ayah gadis itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Seperti apapun rintangannya menghadang, Bayu tetap bertekad untuk melaksanakan dendam itu. Aku mohon padamu Kakang, kita bisa hidup tenang dan bahagia tanpa harus dibebani dengan segala macam dendam. Aku bisa meminta pada Paman Panglima Bantaraji agar kau diberi kedudukan yang tinggi di kerajaan, ujuk Intan Delima. Bayu diam saja. Ayah pasti mau memaafkan dan menerimamu Kakang. Aku yakin ayah pasti akan menyesali perbuatan yang telah lalu, sambung Intan Delima tetap membujuk. Maaf Intan, aku benar-benar tidak bisa menuruti permintaanmu. Hari pertarungan sudah ditentukan, dan aku sudah memberikan tanda sebagai lambang kematian baginya, kata Bayu tegas. Kakang, suara Intan Delima tercekat. Jangan membujuk lagi Intan, tegas kata-kata Bayu. Kini Intan Delima tidak kuasa lagi membendung air matanya, dan dia hanya bisa berdiri terpaku dengan bibir bergetar. Sementara Bayu mulai melangkah meninggalkannya. Pertentangan batin melanda di gadis itu. Hatinya sudah terpaut kuat oleh ketampanan dan kegagahan pendekar muda itu. Tapi dia juga mencintai ayahnya. Tidak mungkin membiarkan ayahnya tewas di tangan orang yang sudah menggoreskan tinta merah di hatinya. Kakang, teriak Intan Delima memanggil. Namun Bayu tetap melangkah meninggalkannya. Sedikit pun dia tidak menoleh ke belakang. Buru-buru Intan Delima berlari mengejar sambil memanggil-manggil. Kakang! Dia melewati pendekar Pulun Raka itu dan langsung berdiri menghadangnya. Di tangannya kini sudah tergenggam sebilah pedang yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Apa yang akan dilakukan Intan Delima dengan pedang itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.